Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan pembacaan buku Rasulullah Teladan Utama pada bab pertama, Cahaya dari Mekah. Kisah bersama malaikat. Muhammad SAW masih dalam asuhan Halimah di perkampungan Bani Sa'ad. Usianya sudah memasuki 4 tahun. Suatu saat Muhammad, saudara sesuanya, dan anak lain-lain bermain sambil mengembalakan kambing. Tiba-tiba seseorang laki-laki berpakaian serupa putih menarik tangan Muhammad dan membawanya ke bukit yang sepi. "Ibu, saudaraku dari Quraisy, dia dibawa laki-laki asing ke bukit." Halimah tidak menunggu anaknya selesai bicara. "Ayo, tunjukkan tempatnya." Halimah, keluarganya beserta seluruh penduduk desa bergegas ke bukit. Rombongan itu menemukan Muhammad di atas bukit. Saat itu Muhammad sudah bermain lagi. "Aduh anakku, syukurlah kau tidak apa-apa." Halimah memeluk Muhammad. Para tetangga bubar sambil bergumam, "Ada apa anakku? Ceritakanlah," pada pinta Halimah. Muhammad menjelaskan, "Orang asing datang dan membawaku ke sini. Dia membaringkanku lalu membedah dadaku." Halimah terkesiap. "Apa?" Halimah segera membuka baju Muhammad dan memeriksa dada beliau. "Ayo kita segera pulang." Al-Haris menuntun tangan Muhammad. Tiba di rumah, Al-Haris menutup rapat pintu. Halimah mendekati putra asuhannya. "Apa yang mereka lakukan?" "Dia mengeluarkan sesuatu dari badaku. Dia mencucinya dengan air zam-zam yang disimpan dalam bajana emas. Lalu dia membuang sesuatu yang hitam," jawab Muhammad. Al-Haris menarik istrinya lalu berbisik, "Aku khawatir anak ini sakit. Ayo kita antarkan kepada ibunya sebelum menjadi sesuatu yang buruk." Halimah mengangguk. Beberapa lama setelah peristiwa itu, mereka mengantarkan Muhammad kembali ke Mekah. Apakah Muhammad akan sampai dengan selamat? Terus kita lanjut ke bab berikutnya. Sang yatim piatu bersama kakek. Muhammad sampai dengan selamat di rumah ibunya di Mekah. Aminah menyambutnya dengan senang sekaligus heran. "Mengapa tiba-tiba diantarkan ke sini? Bukankah dulu engkau yang memintanya?" tanya Aminah. "Ya benar, tapi aku khawatir. Beberapa kejadian aneh terjadi padanya," jelas Halimah. "Katakan sejujurnya." Aminah ikut khawatir apa yang terjadi. Halimah menceritakan beberapa peristiwa yang pernah menimpa Muhammad. Serombongan orang Nasrani Habasyah pernah ingin membawanya. Lalu 2 laki-laki asing membedah dadanya. "Jangan takut," ujar Aminah, "tenang, anakku dilindungi Allah." Aminah menceritakan beberapa keanehan saat mengandung Muhammad. "Yakinlah Halimah bahwa anak asuhannya memang istimewa. Kini Muhammad tinggal bersama ibu yang mencintainya, seorang hamba sahaya bernama Ummu Aiman binti Salabah, atau dikenal dengan Ummu Aiman, ikut merawatnya." Suatu hari, Aminah membawa putranya berkunjung ke keluarga mereka di Yastrib. Mereka menginap di rumah kerabat dari Bani Adi bin An-Najjar. Muhammad juga berziarah ke makam ayahnya. Saat kepulangan tiba, berat hati Muhammad meninggalkan Yastrib. Di tengah perjalanan, Aminah mulai sakit. Hingga tiba di Abawa, sakitnya bertambah parah. Akhirnya Aminah meninggal di sana. Muhammad terdiam lama di makam ibunya. Air mata membanjir, bahunya berguncang, hatinya perih ditinggal ibu tercinta. Ummu Aiman memeluk Muhammad erat dengan air mata yang tidak henti-hentinya mengalir. "Ayo kita pulang ke Mekah anakku." "Ibuku, ibuku," isak Muhammad. Ummu Aiman tidak mampu lagi bersuara. Pelukannya makin erat. Hatinya hancur seperti tusuk jarum. Muhammad yang berusia 6 tahun sudah menjadi yatim piatu. Sampai di Mekah, Ummu Aiman mengantarkan Muhammad ke rumah Abdul Muthalib, kakek Muhammad. Abdul Muthalib tidak henti-hentinya memeluk mencium cucunya. "Oh cucuku, putra Abdullah," bisiknya sayang. Matanya buram oleh air mata. Ummu Aiman terisak sambil menunduk. Dia bisa merasakan kesedihan Muhammad dan kakeknya. "Ummu Aiman," ujar Abdul Muthalib lembut, "tolong rawat cucuku seperti anakmu sendiri." Ummu Aiman mengangguk sambil mengusap air mata. "Ya Tuhan." Sang kakek sangat mencintai Muhammad. Dia selalu membawa cucunya menghadiri rapat pemuka Quraisy. Dia sering menceritakan kisah hebat. Sang kakek pun selalu melindungi Muhammad. Suatu hari, Muhammad duduk di atas permadani di sisi Ka'bah. Permadani itu milik Abdul Muthalib. Paman-pamannya segera mengangkat Muhammad. Jangan," larang cucu
Jangan larang cucuku ini duduk di atas permadani, cegah Abdul Muthalib. Anak-anaknya berpandangan protes. Ayah, tapi demi Allah, serga Abdul Muthalib, kelak dia akan menjadi orang besar. Hari-hari Muhammad dipenuhi kasih sayang kakeknya. Namun 2 tahun kemudian sang kakek meninggal dunia. Saat itu Muhammad berusia 8 tahun. Duh, betapa sedih hati Muhammad. Kepala Muhammad menunduk dalam, air matanya menderas. Sesuai pesan kakeknya, Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Bagaimana kisah selanjutnya? Ayo kita langsung bacakan saja. Tanda-tanda kenabian. Muhammad pindah ke rumah Abu Thalib. Pamannya itu bukanlah orang yang kaya, sedangkan anaknya banyak. Sering mereka menahan lapar karena kekurangan makanan. Namun, sejak Muhammad tinggal bersama mereka, makanan yang ada dirasa mengenyangkan, padahal jumlahnya tidak bertambah. Apabila waktu makan tiba, istri Abu Thalib yang bernama Fatimah selalu meminta Muhammad untuk makan lebih dahulu. Meski merasa tidak enak, Muhammad akhirnya makan. Beliau mengerti bahwa yang terhidang tidak cukup untuk mengenyangkan semua orang. Maka dari itu, sebelum makan beliau selalu berdoa agar makanan itu diberkahi, dapat menguatkan dan menyehatkan. Muhammad tumbuh dalam asuhan cinta Abu Thalib dan keluarganya. Semua menyayanginya. Beliau benar-benar merasakan kehangatan keluarga. Saat berusia 12 tahun, Abu Thalib membawanya berdagang ke Syam. Terik padang pasir, hewan gurun, dan perampok kejam adalah risiko yang mereka hadapi. Rombongan pedagang itu pergi dengan unta dan kuda. Mereka saling menolong dan menjaga. Beberapa hari kemudian, sampailah mereka di kota Busra. Kota ini adalah persinggahan, tetapi tetap pedagang dari Mekah. Di sana terdapat rumah tua yang didiami oleh seorang pendeta bernama Buhairah. Bernaunglah mereka di bawah pohon rindang. Buhairah menengok rombongan itu dari jendela gereja. Rombongan pedagang dari Mekah, ujarnya dalam hati. Dia nyaris tidak peduli, namun ketika menengok ke langit, Buhairah ternganga. Matanya melotot, jantungnya seperti berhenti berdetak. Tidak mungkin awan itu menaungi mereka, serunya. Buhairah berjalan menuju pintu sambil berteriak memanggil pelayan. Siapkan hidangan yang banyak, cepat, aku ingin mengajamu mereka. Buhairah segera menemui rombongan di bawah pohon, ditatapnya satu persatu rombongan itu. Ayo bernaunglah di dalam, ajaknya ramah. Aku telah menyediakan jamuan untuk kalian. Rombongan Mekah itu berpandangan heran. Tempat itu sudah berkali-kali mereka lewati, belum pernah sekalipun Buhairah menegur. Sekarang dia malah ingin menjamu. Mereka masuk dan makan dengan lahap. Sang pendeta terus mencari seseorang di antara mereka. Sayang orang yang dicarinya tidak ditemukan. Apakah ada seseorang yang tinggal di luar sana? Tanyanya tiba-tiba. Dia hanya seorang anak kecil, jawab orang-orang Mekah. Jangan begitu, bawalah ke sini, ujar Buhairah. Seseorang menjemput Muhammad. Ketika Muhammad masuk, Buhairah langsung yakin inilah orang yang dia cari. Dipeluknya Muhammad, dipersilakannya makan sepuasnya. Setelah sepi, Buhairah mendekati Muhammad. Demi Lata dan Uzza, ujarnya, meniru sumpah orang Mekah, aku ingin bertanya, jawablah dengan jujur. Jangan memintaku menjawab dengan jujur demi Lata Uzza, jawab Muhammad. Baiklah, Buhairah tersenyum. Aku meminta dengan nama Allah, jawablah dengan jujur. Buhairah menanyakan kebiasaan tidur Muhammad, postur tubuh, dan banyak lagi. Buhairah lalu meminta Muhammad perlihatkan punggungnya. Buhairah melihat tanda kenabian di punggung Muhammad. Tanda itu sama dengan yang dijelaskan dalam kitab agamanya. Tanda itu seperti bekas bekam di atas pundak. Diciumnya tanda itu, air matanya menetes. Bawa pulang anak ini, bisik Buhairah kepada Abu Thalib. Suaranya gemetar dia ucap, Buhairah akan membawa ajaran besar, lindungi dia dari kejahatan orang Yahudi. Abu Thalib menuruti kata-kata Buhairah. Segera dibawanya Muhammad pulang setelah menitipkan barang-barang dagangannya. Wah, apakah ini perjalanan dagang Muhammad yang pertama kali dan terakhir? Simak terus kisah selanjutnya dan stay tune di Ayo Berkisah.